Halo, saya Madri Suparyarta, CPNS PU, penata kelola penyihatan lingkungan, dan ini adalah hal-hal yang saya amati menurut sudut pandang saya yang menjadi isu dalam formasi saya. Yang pertama itu adalah uh, penuhnya TPA Suwung. Jadi TPA itu kan harusnya menjadi tempat pengumpulan sampah residu atau sampah yang sudah tidak bisa dikelola kembali. Nah, yang terjadi di Bali adalah semua jenis sampah organik, sampah anorganik, atau sampah-sampah yang sebenarnya bisa dikelola malah dikumpulkan menjadi satu sehingga saat ini kapasitas TPA sudah terpenuhi. Nah, sehingga dikhawatirkan ketika ini tidak diatasi adalah polusi-polusi atau pencemaran yang seharusnya bisa diakomodasi oleh TPA tersebut malah mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Nah, permasalahan yang kedua itu adalah mengenai pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Nah, di sini saya berkesempatan untuk mengikuti beberapa pelatihan mengenai pelaksanaan ini dan saya mempelajari dan saya mendengar juga bahwa ada beberapa masalah. Yang pertama itu adalah mengenai ketidakhadiran masyarakat dalam sosialisasi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini. Nah, jadi infrastruktur ini kan akan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Nah, ketika mereka tidak mengikuti sosialisasinya, maka dikhawatirkan adalah mereka tidak memahami bagaimana cara memanfaatkan atau bahkan bagaimana cara mengelola atau merawat infrastruktur yang telah dibangun itu. Nah, sehingga dikhawatirkan adalah tujuan dari pembangunan ini tidak tercapai dan infrastruktur tidak dapat bertahan dalam waktu lama sehingga akhirnya rusak dan tidak dapat bermanfaat lagi seperti itu. Permasalahan lainnya adalah mengenai proses pembangunan itu sendiri. Jadi selain dari masyarakat sebagai pengguna itu juga ada pelaksana. Jadi ada disebut dengan KMP, kelompok masyarakat penyelenggara. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang akan melaksanakan seperti pengadaan barang, perancangan teknis dan pelaksanaannya. Nah, di sini yang saya baca dari petunjuk teknis adalah mereka tidak disyaratkan untuk memiliki latar belakang pendidikan teknik sehingga dikhawatirkan ketika pelaksanaannya adalah ada kesalahan-kesalahan pembacaan spesifikasi teknis atau kesulitan dalam pelaporan dan komunikasi dengan tenaga fasilitator. Nah, sehingga akibatnya adalah kemungkinan kesalahan pembangunan dan penggunaan anggaran yang kurang tepat itu akan semakin besar. Nah, akibatnya adalah ya mutunya tidak terjamin, kemudian pelaksanaan infrastruktur selanjutnya tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, saya sebagai ASN yang tentunya akan melalui yang disebut dengan manajemen ASN akan meningkatkan kompetensi saya sehingga diharapkan saya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu kesehatan masyarakat. Nah, ini juga menjadi peluang bagi saya untuk memanfaatkan teknologi digital yang sekarang sedang berkembang, baik itu menggunakan media sosial, kemudian media-media visual audio lainnya.